Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdallah, syukran laka ya Allah, salatan wassalamun alaika ya Habiballah, amma ba'd. Bisa jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila, di program kesayangan kita. Ada program Ikhwal Jam'iyah, dan kali ini kita akan bahas sebuah tema yang luar biasa, tentunya dengan narasumber yang luar biasa juga. Dan segera kita sapa dulu, ada Koordinator Nasional Perhutanan Sosial PBNU, ada Mas Chandra Tri Aprianto. Assalamualaikum Mas Chandra. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Kayaknya ada sesuatu yang menggembirakan. Nanti ya, kita bahas. Pasti. Baik. Dan di sebelah kanan beliau ada Pak Rurid Rudianto. Assalamualaikum Pak Rurid. Waalaikumsalam. Sehat Pak kabarnya? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Beliau adalah Ketua Pokja Perhutanan Sosial Jatim, betul? Ya. Oke, baik. Dan bersama kita punya tema penguatan kelembagaan kelompok tani hutan. Ini seperti apa? Kita akan kaji lebih dalam. Tentunya dengan dua narasumber saya yang sangat-sangat spesial. Mas Chandra, ini progresnya apa dari berapa minggu ya? Berapa pekan ya kita ketemu kemarin ya? Itu sudah luar biasa kemarin. Ya, jadi ini progres yang sangat menggembirakan karena apa yang dilakukan oleh tim perhutanan sosial PBNU ada beberapa hal ya. Yang pertama, proses kelembagaan ini juga sudah berkembang, tidak hanya di level pusat tapi juga di PBNU Jawa Timur. Dan alhamdulillah PBNU Jawa Timur merespon program pemerintah ini. Dan tadi siang kami sowan ke Ketua PBNU Jawa Timur, Haji Abdul Hakim ya, Gus Kikin. Beliau menyambut program ini dengan sangat senang karena ini program yang sangat bagus, bagaimana mempertemukan gagasan elit negara itu langsung bertemu dengan warga NU. Jadi ini satu program yang sangat bagus sekali. Dan pertemuan kita pertama, kita hanya baru ada beberapa ya SK aja. Ya, petani kita dengan menerima dinas ya waktu itu. Iya, dengan dinas kehutanan menceritakan bagaimana kita baru menerima SK. Ya. Nah sekarang dari perkembangannya, nanti Mas Surid bisa cerita di level Jawa Timurnya. Nah ini kita sudah harus menginjak, tidak hanya tetap mengurus perizinan tetap ya. Sekarang di level PBNU ada lagi 142 KTH kelompok tani hutan yang sedang proses pengajuan untuk mendapatkan SK dari KLHK. Ya. Yang kedua juga petani yang sudah menerima SK, petani hutan yang sudah menerima SK ini selanjutnya mau ngapain? Nah ini yang harus juga diurus secara serius karena seperti keinginan pemerintah tidak lagi memberi porsi kepada korporasi, tapi kepada petani. Nah tapi ini harus kita urus nih sekarang. Karena kebetulan ini yang KTH ini adalah warga NU dan pengurus NU di level baik di level ranting maupun di level MBC. Nah alhamdulillah sekarang kita akan melakukan proses kerja berikutnya, yaitu rencana kerja perhutanan sosial. Nah, jadi ini yang sangat menggembirakan karena respon dari penerima SK perhutanan sosial itu akan menyusun rencana kerjanya. Rencana kerjanya mau ngapain? Baik, ini perhutanan sosial ini level apa itu, Mas Chandra? Untuk perhutanan sosial ini level PB ya berarti? Atau DPW? Levelnya memang ini program nasional, program nasional. Tapi kan yang kemudian mengerjakan kan tim lapangan. Betul. Nah, tim lapangan inilah yang kemudian di PWNU juga merespon. Ya, kenapa kemudian ada tim Pokja di perhutanan sosial di wilayah PWNU. Nah, nanti, kemudian Mas Surid yang dipercaya untuk menjadi ketua Pokja di PWNU Jawa Timur. Ya, nanti ada kerja-kerja khusus karena ini tidak bisa ditangani hanya di level nasional. Karena ini betul-betul kerja yang lapangan banget, Mbak Yulia. Ya, ini betul-betul kerja lapangan yang langsung menyentuh warga NU, langsung menyentuh petaninya. Jadi kita sangat berbahagia ke depan ini betul-betul NU hadir, gitu. NU hadir begitu selama ini
Ketua Umum kita Gus Yahya menyatakan bagaimana NU bisa betul-betul hadir di warganya. Nah, ini adalah satu program ya tadi Gus Kikin itu betul-betul menyambut bahwa ini program yang sangat strategis, hadir di lapangan, hadir di petani. Nah, ini bagaimana betul-betul NU bisa menggarap ini secara serius sehingga tidak hanya soal kesejahteraan warganya, betul. ya, tapi juga kemandirian warganya, soal kedaulatan pangannya, kemudian juga soal apa namanya, ya tentu ini akan menjadi, katakanlah kalau dalam bahasa tagline PBNU sekarang ya, ini merawat jagat, menjaga peradaban itu ya di sini ini. Sudah terwujud ya. Iya, ini betul-betul terwujud. Makanya ini menjadi program yang sangat strategis. Gitu. Dan PWNU Jawa Timur tadi sangat antusias dan menyatakan bahwa ini program prioritas di tahun 2024 ini. Gitu. Jadi makanya saya sangat bahagia sekali. Baik. Itu intinya. Ini di awal ya, bulan Februari padahal. Iya. Subhanallah. Dan besok akan ada rapat kerja, makanya saya hadir untuk menghadiri acaranya. Teman-teman Pokja Perhutanan Sosial Jawa Timur karena mereka akan melakukan raker besok. Baik. Nih Pak Lurit, ini kayaknya kok saya nggak asing ya dengan panjenengan ya. Di mana ini saya? Sudah tercemar. Saya lupa ketemu di mana gitu Mas Andra. Jadi apa yang nggak asing wajah beliau, ya Allah. Ketua Pokja ini sudah berapa lama? Barusan. Terbentuk kapan itu? Ya, kita diinisiasi Mas Chandra, kemudian beberapa kali kita audiensi dengan PWNU dan barusan tadi PWNU rapat pengurus dan menyatakan bahwa perhutanan sosial ini sekarang jadi program prioritas. Trending ini kan? PWNU. Baik, jadi barusan aja ini jadi ketua Pokja ya, Pak Lurit. Kemudian apa ya istilahnya, kalau di Pokja Perhutanan Sosial ini pun nanti harus ada membawai beberapa cabang begitu atau gimana? Betul, ya. Saya boleh mengawali dengan beberapa kondisi situasi saat ini ya. Silahkan. Jadi begini, di Jawa Timur itu ada potensi sekitar 500.000 hektar hutan. Itu terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung. Potensinya itu. Sementara rata-rata kantong kemiskinan itu ada di masyarakat sekitar hutan, desa-desa pinggiran hutan. Betul. Dan persoalan kemiskinan itu memang karena akses mereka kan di sekitar hutan itu susah untuk menjangkau layanan pendidikan, layanan kesehatan, terus kemudian layanan-layanan publik yang lain itu mereka susah. Nah, ada beberapa persoalan kemiskinan yang kemudian harus ditangani ya. Maka jawabannya kemudian adalah bagaimana kalau hutan itu dikelola untuk sosial, karena masyarakat yang di sekitar hutan itu bagaimanapun dia adalah penjaga pintu yang terakhir untuk memitigasi kerusakan hutan. Karena sebetulnya kalau hutan itu rusak, itu akibatnya longsor, banjir bandang, itu masyarakatnya juga yang akan terkena imbas. Terus kemudian kalau kemudian kebakaran, yang paling dulu datang memadamkan itu masyarakat di sekitar hutan. Nah, yang pada kebakarannya entar ya berarti ya? Iya, mereka kan jauh dari akses. Mereka kan domisili di pusat kota. Nah, mereka yang paling duluan. Nah, dari beberapa masalah dan potensi itu kemudian pemerintah kemudian memutuskan hutan itu dikelola untuk sosial. Gitu. Nah, biar masyarakat juga merasakan, tidak hanya merasakan tidak enaknya kalau banjir, kalau longsor, tapi kalau ada hasilnya itu bisa dikelola untuk mensejahterakan mereka. Nah, kalau masyarakatnya sejahtera, itu perilaku masyarakat itu akan menjaga kelestarian. Betul. Ya, mereka akan memelihara. Kesadarannya tinggi ya. Kesadarannya tinggi. Tapi kalau masyarakatnya miskin, Allah. dibantu kayak apapun, mereka merambah hutan. Nah, maka dari itu PWNU ini melihat aspek strategis. Baik.
negara ada kebijakan pengelolaan hutan boleh untuk sosial, kalau dulu hanya untuk perusahaan atau korporasi saja. Kemudian ini boleh untuk masyarakat. Nah, kemudian aspek strategi ditangkap oleh PWNU bahwa ini sebagai mediator, mediator antara elit negara dengan yang tadi dikatakan Pak Chandra, dengan masyarakat NU yang berada di paling bawah dan di sekitar hutan. Nah, maka kemudian kami ditugasi oleh dan beberapa teman-teman yang lain untuk ini. Jadi tugasnya memang masyarakat hutan itu memang diberi tugas khusus. Di samping menjaga kelestarian, keindahan hutan, tapi mereka juga tersejahterakan dengan berbagai skenario. Nah, dari data yang saya katakan 500.000 tadi, kita dari PWNU dibantu PB tentunya baru bisa memfasilitasi 22 KTH, kelompok tani hutan. Baik, itu berapa persen dari 500.000? Wah, masih jauh dari persen. Banget ya. Ya. Baik. Tapi manfaat yang sudah dirasakan, itu ada sekitar 6.500 hektar yang sudah dikelola oleh mereka. Baik. Oleh 22 KTH tadi. Dan dari 22 KTH itu ada sekitar 5.000 kepala keluarga yang mendapatkan manfaat langsung dari mereka mengolah hutan. Ini menarik untuk disimak dan biar penasaran kita jeda sejenak ya Pak Rudi. Baik. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita seputar tema kita, yaitu penguatan kelembagaan kelompok tani hutan. Dengan saya Yula Kamil akan hadir usai jeda. Berbincang dengan narasumber saya ada Koordinator Nasional Perhutanan Sosial PBNU dan juga ada Ketua Pokja Perhutanan Sosial NU Jawa Timur. Kita kembali menyapa. Saya izin ke Pak Rudi dulu. Kesempatan tadi ya. Kita bicara tentang manfaat kelola dari KTH sendiri. Tadi seperti apa kelanjutannya? Ya, jadi ketika bayangkan dengan hanya 22 KTH manfaatnya sudah ada 6.500 hektar yang bisa dikelola oleh para anggota KTH. Kemudian ada 5.000 ya, 5.000 KK. Itu ekonomi akan berputar di desa itu. Nah, setelah ekonomi berputar, bayangkan ketika nanti kelembagaan mereka bisa tertata. Itu mungkin ekonominya tidak hanya terhenti di KK itu, di desa. Berputar di desa. Nah, setelah berputar di desa, itu akan berputar daerah, regional, dan harapan kami, kalau ada 140 tadi izin itu bisa keluar, berarti kan tinggal mengalihkan saja. Berapa ribu hektar lagi yang bisa termanfaatkan dan berapa KK yang bisa menerima manfaat. Akhirnya apa? Anak-anak mereka bisa sekolah, bisa mondok, mereka yang sakit itu bisa menjangkau akses layanan kesehatan, mereka layanan-layanan publik, bahkan harapan kita tidak terhenti seperti itu, karena yang kita antisipasi adalah para KTH ini akan bertambah penghasilan. Dengan bertambah penghasilan, kemudian mereka harus dibuat nih kewajiban zakatnya seperti apa. Terus kemudian nanti akses pendidikan anaknya harus tinggi mungkin. Selain mondok mereka harus kuliah. Terus kemudian mereka kalau mampu silahkan daftar haji. Yang belum mampu umrah saja dulu. Nah, dengan seperti ini masyarakat bisa sejahtera, terutama di sekitar hutan. Terus kemudian perilaku mereka menjaga hubungan antara sesama manusia dengan alam sekitar ini juga akan semakin bagus. Artinya kalau mereka mendapatkan manfaat dari alam, mereka juga akan kembali ramah begitu ya. Kembali ramah terhadap alam. Subhanallah. Ini betapa senangnya kalau itu segera terwujud dan kesadaran itu muncul dari teman-teman semua yang ada di kelompok apa namanya, Mas Chandra? KTH, kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan ya. Kemudian begini, Pak Rudi izin, itu untuk petani hutan itu penghasil untuk produknya begitu? Apakah kopi, apakah segala jenis tanaman atau gimana? Kita sedang petakan komoditas masing-masing daerah. Baik. Ya kopi juga banyak, tapi juga hasil-hasil hutan yang lain ya. Seperti ada porang, terus kemudian ada lagi tren ya, ada macam-macam.
Karena kopi itu kan sebetulnya hanya tanaman sela gitu kan. Ada tanaman-tanaman yang lain yang bisa ditanam di situ, bisa cabai, bisa jahe, empon-pon dan lain sebagainya. Itu masih bisa tetap hidup berdampingan dengan hutan. Baik. Teman-teman di Lamongan sedang mengembangkan namanya tumbuhan stevia. Nah, stevia dan sekarang sudah bisa mampu untuk bikin gula cair. Ya. Terus teman-teman di beberapa daerah lain kakao. Kakao. Ya, ini yang kemudian sedang akan kita petakan. Jadi di Jawa Timur itu nanti akan muncul komoditas-komoditas strategis dan harapannya ini nanti kita susun sebagai pusat informasi perhutanan sosial NU ya di Jawa Timur, bahwa PSNU ini punya sekian ribu ton kopi, sekian produk jahe, sekian produk kunyit, sekian produk cabai. Nah, ini ketika informasi ini pasar nanti tentunya akan datang gitu kan. Nah, ini kemudian dengan harapan itu kualitas panennya terus kita perbaiki, kita ikuti standar-standar pasar yang ada ya. Kalau di Indonesia SNI ya, terus di luar negeri apa, bahkan harapan kami nanti ada ekspor ke luar negeri tentang produk-produk hasil hutan, terutama yang non kayu. Ya, karena kayu ini kan harus ketat pengawasannya. Kalau kayu ditebang berarti harus ada gantinya. Betul. Ya, tapi terutama yang non kayu ini nanti harapannya bisa jadi produk unggulan Jawa Timur gitu. Baik, subhanallah. Ini bukan hanya keren Mas Chandra, tapi keren. Baik, Mas Chandra, ini kalau bicara penyebaran gitu ya, KTH ini penyebarannya gimana yang di Jawa Timur? Ya, saya nambahin sedikit ya. Boleh. Jadi ini menarik. Memang jadi yang bisa kita produk itu kan hasil hutan, hasil hutan ini kayu dan non kayu. Tapi ada juga yang sekarang itu juga diinisiasi oleh kita di PBNU dan PWNU itu, ini ada satu nilai-nilai spiritual sebenarnya ya. Betul. Jadi misalnya nilai edukasi. Ya. Di teman-teman PWNU Jawa Timur itu juga mengejutkan kami yang ada di PB ya. Ada di daerah Tulungagung, ada di daerah Blitar ya. Dan di Prigen itu sudah menginisiasi, kalau yang malah menarik sekali itu di daerah Tulungagung sama di Blitar ya. Itu menginisiasi bagaimana Ma'arif itu terlibat dalam proses ini karena untuk mengedukasi siswa dan santri. Baik, kolaborasi. Iya, kan jadi ini emang sangat strategis karena semua lembaga bisa terlibat di situ. Betul. Jadi hutan itu bisa dikelola, edukasi hutan itu juga menjadi poin utama bagi perhutanan sosial ini, gitu ya. Jadi nanti ada pariwisata, edukasi, terus kemudian macam-macam di situ sudah bisa diinisiasi ya. Santri-santri kita juga udah mulai ngaji yang sangat konkret gitu ya. Ini hal-hal yang sudah diinisiasi oleh kawan-kawan perhutanan sosial Jawa Timur. Jadi ini pengembangannya tidak hanya soal tadi Mbak Julia, tidak hanya soal pengembangan bagaimana perluasan KTH, pengeluasan komoditas, tapi juga ini gitu ya. Jadi pariwisata lokal ya, yang itu juga menjadi bagian dari tidak mengganggu ekosistem. Ya, selain itu juga mengenalkan orang kota atau generasi muda untuk lebih mengenal lagi nama-nama tumbuhan itu juga kita juga udah banyak lupa kan soal ini yang perlu diedukasi untuk generasi selanjutnya, dan ini sudah mulai jalan dan sedang akan diteruskan sama teman-teman PWNU Jawa Timur ya. Jadi ada beberapa tempat yang tidak hanya soal tadi yang disinggung soal pengembangan ekonominya, tapi juga pengembangan nilai-nilai ini gitu ya. Nah, makanya besok itu yang juga sangat membahagiakan saya. Tadi Mbak Julia melihat kenapa kok saya bahagia, karena besok itu saya hadir di sini itu sebenarnya hanya untuk menghadiri kawan-kawan perhutanan sosial Jawa Timur itu melakukan raker. Tapi ternyata Wakil Ketua Umum Habib Hilal Al-Aidid sama salah satu ketua Gus Fahmi itu berkenan hadir besok itu. Nah, makanya saya waduh, ini jadi sangat
satu kemewahan tersendiri. Istimewa. Iya, istimewa. Tadi kami lapor ke PBNU juga begitu. Jadi sangat istimewa sekali. Karena kita melaporkan tidak hanya soal-soal tadi, soal ekonomi, tapi juga ada nilai-nilai yang akan kita kembangkan edukasi di lapangan yang sangat konkret itu. Keren ya, pokoknya bukan keren lah, keren. Baik, luar biasa. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita seputar penguatan kelembagaan kelompok tani hutan tentunya dengan saya Yulia Kamila usai jeda berikut. Oke, Mas Chandra, ini bisa disampaikan kepada pemirsa. Tadi kan disinggung akan ada edukasi begitu kan ya. Berarti kan di sana kan dibutuhkan kerjasama ya kan, otomatis ya. Tadi menggandeng Ma'arif begitu. Kemudian ada nggak langkah cara-cara yang lain begitu dalam rangka apa ya? Apakah rencana bisnisnya, kemudian seperti apa itu, Mas? Ya, kalau skema dari kami di PBNU, nanti detailnya di PBNU ya. Sebenarnya kami itu ingin menggarap program ini itu tidak hanya dari satu sektoral. Saya kebetulan sekretaris LPP PBNU, jadi ini bukan hanya dari sisi sektor pengembangan pertanian, tidak. Ya, tapi ternyata ini juga terkait dengan LPBI, isu lingkungan, ya, isu bencana dan segala macam. LP, lembaga perekonomian, karena juga nanti ada proses-proses perekonomian selanjutnya. Ma'arif itu juga dari sisi edukasinya, gitu ya. Karena ini penting, gitu. Kenapa? Karena kita juga karena kan sekarang isu di level nasional itu kan juga penurunan jumlah petani muda. Ya kan, ini karena tadi petani menjadi tidak menarik, karena petani juga income-nya rendah. Nah, dari sinilah kami ingin menjawab sebenarnya. Nah, PBNU sebenarnya ingin menjawab bahwa ini adalah satu sarana untuk konsolidasi antar semua kelembagaan di PBNU untuk bisa terlibat mengeroyok program yang sangat strategis ini. Ya. Karena dia tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu lembaga. Nah, ini dikerjakan oleh banyak lembaga. Itu poin utamanya di situ. Ya. Nah, terus kemudian juga di pengembangannya kemudian juga dengan pemerintah, kan ini juga programnya pemerintah. Tentu ini juga tidak bisa hanya dari satu sisi kementerian. Atau instansi atau apa itu. Termasuk swasta. Ya, termasuk swasta juga akan terlibat dalam proses pengembangan ini. Ya, jadi bagaimana swasta yang punya dia ingin mengembangkan, ya, misalnya produk turunan. Ya, contoh misalnya sekarang itu lagi rame soal produk turunan untuk anak-anak Gen Z itu yang care itu. Ya, ada face care, ada body care, apa segala macam. Nah, ternyata ini juga banyak sekali sumbernya dari hasil hutan. Subhanallah. Nah, ini yang sekarang juga sedang kita akses karena satu misalnya yang lagi juga sedang kita exercise itu yang kalau kami di PBNU ada di Jawa Tengah, itu ada produk namanya kacang saca inci. Itu dia hanya sekali tanam, usianya bisa 20 tahun dan dia bisa menghasilkan minyak. Nah, minyaknya ini bisa jadi sabun, bisa jadi body care. Nah, ini yang akan kita kembangkan juga nanti di sini di Situbondo rencana. Nah, saya kira ini satu produk yang masih banyak yang bisa kita kembangkan di pedesaan-pedesaan di sekitar hutan itu. Makanya juga butuh yang namanya penelitian tadi itu. Butuh, ya, makanya kami juga melibatkan di PBNU ini kami makanya juga melibatkan UNU. Universitas Nahdlatul Ulama, para akademisi. Nah, di Jawa Timur PBNU sudah Pokja Jatim sudah merangkul UNU Blitar sama Unira ya untuk terlibat dalam proses risetnya, pendampingan, ya pendampingan manajemen apa. Jadi ini membutuhkan banyak orang ya, untuk melakukan proses bagaimana program strategis ini betul-betul bisa jalan. Betul, subhanallah. Nah, itu yang kalau misalnya apa ya, Mas, itu kan butuh banyak personil begitu ya, begitu. Kalau misalnya ada yang mau bergabung begitu untuk di KPH itu yang sifatnya pribadi begitu, itu meskipun mereka nggak punya lahan katakanlah, tapi dia punya skill, itu bisa. Bisa. Bahkan katakan yang tidak punya skill apapun ya, beliau katakan ini juga satu program dari pemerintah ya, sebenarnya ingin memanggil masyarakat urban yang katakanlah di kota akibat urbanisasi yang dalam tanda kutip mengalami kegagalan itu, ya sudah kembali lagi ke
Karena bagaimanapun juga negeri ini kan negeri agraris. Ya. Ya sudah, kita coba kelola yang selama ini salah urus orientasinya itu pembangunan nasional, orientasinya ke kota, ini kita balik ke desa. Baik. Nah, kalau pembangunan kembali ke desa seperti pemerintah hari ini yang membangun Indonesia dari desa itu, nah ini adalah salah satu contoh konkretnya. Ini adalah salah satu program konkretnya yang ada yang akan menyerap tenaga kerja. Bayangkan tadi yang disebut oleh Mas Rurit, 5.000 kakak. Betul. Oh, ini kan akan memberi satu ruang, katakanlah kalau satu kakak itu 2 anak, ya kan? Ini 5.000. 5.000 kan berarti kali 2 udah 10.000 yang dipersiapkan untuk membangun kembali. Tidak hanya sumber daya alam di desanya, tapi juga bagaimana mengembangkan ekonominya. Nah, ini juga betul-betul harus menjadi perhatian kita secara serius. Makanya kenapa Ma'arif juga mau terlibat ya, kenapa? Karena dia nanti akan mendidik ini semua. Pesantren juga harus terlibat karena ini mendidik ini semua. Nah, ini strategisnya posisi NU dalam mengambil program ini kan itu yang kami sebagai pelaku atau pelaksana di lapangan sangat bahagia sekali mendapat mandat dari PBNU itu ya karena itu. Karena sangat strategisnya itu. Baik. Terus sosialisasinya gimana kalau yang di PW ini, Pak Lurit? Kita sebenarnya sedang mengembangkan forum kemitraan multi pihak yang namanya Hexahelix. Nah, jadi forum Hexahelix ini masih rintisan sih. Yang pertama memang di internal NU dulu ya, lintas lembaga, lintas banom gitu kan. Pondok pesantren itu kita libatkan. Nah, setelah itu baru kalau di internal kita itu solid, kita akan kembangkan dengan pihak lain. Jadi Hexahelix itu adalah forum kemitraan multi pihak antara masyarakat, lembaga usaha yang nanti tentunya akan produk-produk hasil hutan itu bisa diolah jadi produk-produk turunan, permodalan dan lain-lain ya. Terus kemudian akademisi. Ya, kita masih hari ini kita masih libatkan kampus-kampus ya, seperti terutama kampus di NU akademisi. Nah, setelah itu media massa juga kita gandeng agar ini juga praktek-praktek baik seperti TV9 ini kan mempunyai tugas ya untuk memberitakan praktek-praktek baik pengelolaan hutan sosial ini seperti ini. Ya, ini kita gandeng media massa. Nah, kemudian pemerintah penanggung jawab negara ini yang dia secara konstitusi ini juga harus kita bantu untuk mewujudkan tujuan bernegara, mensejahterakan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah luar negeri, lembaga luar negeri ya. Jadi kalau EXA itu kan ada 6. Jadi luar negeri itu juga berkepentingan terhadap situasi global yang sebetulnya saat ini bumi sudah semakin tua, terus kemudian ancaman perubahan iklim yang rata-rata setiap tahun itu suhu naik 2 derajat Celcius, terus kemudian menipisnya lapisan ozon. Nah, ini negara luar negeri juga ikut bertanggung jawab, harus kemudian menghargai para masyarakat petani hutan yang mereka menjaga tidak hanya menjaga daerahnya, tapi menjaga bumi ini agar tidak mengalami percepatan kerusakan. Baik, subhanallah, menarik dikaji ini tentunya. Bagi jenak. Dan pemirsa, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya di program Ihwal Jam'iyah, tentunya di segmen terakhir nanti masih bersama dengan saya Yulia Kamila akan hadir usai jeda. Terima kasih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ihwal Jam'iyah dan ini adalah segmen terakhir kembali berbincang dengan kedua narasumber saya yang hadir di studio. Saya geser dulu ke Pak Rurit. Pak Rurit, ini tadi kan juga disinggung tentang kemandirian begitu, kemudian bicara tentang kualitas. Nah, ini apakah ada cara bagaimana ketika bisa meningkatkan hasil produktivitas dari kelompok kerja tani ini? Ya, kalau tadi problemnya kan sudah jelas, rata-rata masyarakat di sekitar hutan miskin. Terus kemudian banyak ancaman, ya selain ancaman kemiskinan, terus mereka ancaman pemanasan global dan perubahan iklim, bencana, sering kena longsor, kena banjir bandang, gitu kan. Nah, maka sebetulnya masyarakat di sekitar hutan ini kan lagi banyak yang menyerang istilahnya, banyak ancamannya gitu ya. Nah, maka kemudian kenapa kemudian kita merintis namanya forum Hexahelix tadi?
Nah, ini sebenarnya ada untuk menguatkan kapasitas masyarakat di sekitar hutan dari berbagai aspek. Dari aspek spiritualnya, kemudian dari aspek skillnya. Nah, makanya kita sangat terbuka sebenarnya bagi pihak-pihak manapun yang ingin berkontribusi ya terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar hutan, baik itu melalui riset atau langsung kemudian mau memanfaatkan hasil hutan itu jadi produk turunan ya. Nah, bicara tadi kalau ada hutan untuk wisata gitu, itu kan pemanfaatan jasa lingkungan. Tentunya kalau masyarakat hutan itu dibiarkan saja tanpa ditemani oleh ahli-ahli pariwisata kan ini juga tidak bisa jadi gitu kan. Nah, maka kemudian pihak-pihak ini yang kemudian kita undang, istilahnya kita jejaringkan jadi forum kemitraan tadi dengan para ahli-ahli wisata. Jadi harapan kami tidak seperti wisata yang dirintis, tidak wisata-wisata buatan, tapi wisata yang berbasis lingkungan dan berbasis pengalaman masyarakat hutan itu, istilahnya apa ya, experiential tourism. Ya, berbasis pengalaman masyarakat hutan ini kan asik ya kalau mereka bagaimana caranya memelihara, budaya spiritualnya seperti apa, makanan-makanan hutannya seperti apa, hasil-hasil hutannya dikelola seperti apa, sehingga kemudian ketika melihat pohon aren itu pikiran masyarakat bisa berkembang, ini untuk apa saja gitu kan, buahnya untuk apa, buahnya bisa untuk kolang-kaling. Nah, sebentar lagi puasa akan laris manis gitu. Atau mau dibuat jadi gula itu macam-macam, bisa gula cair, gula aren cair, atau gula semut, atau justru gula batok. Hijaunya buat apa, pohonnya buat apa, daunnya yang tua buat apa, dan yang daun masih muda itu dibuat lepet juga enak. Jadi besar-besar, artinya pikiran berkembang ketika masyarakat di sekitar hutan melihat pohon aren, itu mereka harus diajak berpikir liar. Ini untuk dimanfaatkan untuk apa saja pemanfaatan. Bisa menghasilkan hanya dari aren. Nah, kita baru tahu satu itu. Baru satu. Di hutan itu ada berapa macam. Nah, itu tinggal kemudian para ahli-ahli kita datangkan, silakan ada rekomendasi, ada riset untuk mengembangkan hal-hal seperti apa, termasuk wisata yang berbasis pengalaman tadi, experiential tourism. Baik. Dari Mas Chandra, mungkin ini sebagai closing statement Mas, silakan, karena sudah ada kode-kode mau selesai. Ya, jadi sekali lagi ini satu program yang sangat strategis ya, dan alhamdulillah saya sebagai pelaksana lapangan ya PBNU menyambut program ini dengan sangat antusias ya, bekerjasama dengan ya tentu pemerintah, ini program nasional, dan kami sebagai tim lapangan melihat betul bahwa memang ini adalah problem pembangunan nasional. Ya. Jadi bagaimana keterlibatan masyarakat itu perlu ya, menjadi satu aktor utama dalam proses pembangunan nasional. Soal ketahanan pangan, soal kemandirian, ya, apalagi satu program dari PBNU hari ini kemandirian ekonomi warga NU. Dan gambaran dari awal tadi bagaimana warga NU bisa terlibat dari A sampai Z, itu adalah satu proses menuju kemandirian warga NU. Dan saya sangat senang sekali karena menjadi aktor utama dalam proses itu. Baik. Optimis ya Mas? Optimis saya. Baik, keren. Tidak hanya optimis Mbak, kita harus optimis. Optimis itu di atasnya optimis. Optimis ya, baik. Terima kasih ya di studio Mas Chandra. Sama-sama. Terima kasih banyak, keren, baik, terima kasih. Dan pemirsa, saya sudah kebersamaan kita di program Ifal Jamiyah, mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat. Saya Yul Kamila segera pamit, terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.